Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Jadi di sini saya akan melanjutkan sebuah pembelajaran dan sekarang kita sudah masuk ke materi yang lebih lanjut lagi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai OOP atau Object Oriented Programming yang sudah saya sebutkan di awal kita belajar soal C++. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskannya dan dibantu dengan AI. Nah, di sini saya sudah mencari beberapa materi yang akan saya paparkan kepada teman-teman sekalian. Nah, di sini saya sudah ada, yaitu penjelasan mengenai OOP atau Object Oriented Programming. Jadi, OOP itu apa sih? Mari kita simak videonya. OOP atau Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada pembuatan program menggunakan objek. Objek adalah entitas yang memiliki data atribut dan perilaku berupa metode atau fungsi. Tujuan OOP sendiri merupakan kode yang lebih terstruktur dan mudah terawat, mempermudah membuat program yang kompleks, memungkinkan kode dapat dipakai ulang atau reusability, memisahkan konsep dunia nyata dan dalam bentuk kelas dan objek. Nah, di sini nanti kita akan membuat sebuah kelas dan juga objek ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu ada konsep OOP, yaitu ada 4 pilar. Yang pertama ada encapsulation, yaitu menyembunyikan data dan hanya bisa diakses lewat metode. Yang kedua ada inheritance atau kemampuan kelas mewarisi sifat kelas lain. Yang ketiga ada polymorphism, yaitu satu fungsi yang memiliki bentuk berbeda sesuai kebutuhan. Yang keempat ada abstraction, menyederhanakan detail menjadi konsep inti. Nah, contoh konsep di dunia nyata yaitu seperti mobil adalah objek dan atributnya itu seperti ada warna, kecepatan, merek, dan lain sebagainya. Dan untuk perilakunya itu seperti maju, belok, mundur, rem, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang namanya pembuatan objek. Untuk membuat objek, pertama kita membuat kelas terlebih dahulu atau membuat sebuah wadahnya terlebih dahulu. Lalu membuat variabel dari kelas tersebut. Nah, di sini bisa dilihat untuk kelasnya itu kita menggunakan format kelas mobil dan kurung kurawa seperti ini. Nah, di sini kita lihat untuk objek yang digunakan, kita itu menggunakan yang namanya mobil ya teman-teman. Ini objeknya. Nah, di bagian sini baru berupa perilakunya teman-teman. Nah, ini berupa perilakunya atau metodenya. Nah, lalu kita membuat objek dari kelas. Nah, ini contoh kelas sederhana. Nah, kita buat objeknya. Di sini ada namanya objek 1 dan objek 2 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, penjelasannya. Untuk mobil M1 artinya membuat objek pertama bernama M1 dari kelas mobil. Oke, jadi di sini dilihat bahwa mobil ini merupakan kelasnya dan di sini merupakan objeknya. Jadi jangan sampai mobil M1 itu merupakan objek, bukan, tapi M1-nya merupakan objek dan mobilnya merupakan kelas. Oke, selanjutnya ada contoh inheritance atau pewarisan antara kelas induk dan juga turunan. Inheritance adalah kemampuan suatu kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Kelas induk atau parent class atau base class, sementara kelas turunan yaitu child class atau drive class. Tujuannya menghindari duplikasi kode, mengorganisir struktur program, dan memperkuat reusability atau penggunaan data kembali. Nah, contoh kelas induk dan turunan. Di sini bisa dilihat untuk kelas induk, ini ada kelas hewan, public string nama, lalu void-nya di sini berupa makanan, lalu count sedang makan.
Lalu di sini ada bagian kelas turunan kucing, public, void, suara, mengeong-ngeong. Nah, ini juga termasuk turunannya teman-teman. Nah, turunan lainnya anjing, suara, sedang, menggonggong. Jadi seperti jawaban dari sesuatu yang sudah kita program teman-teman. Nah, ini ada penjelasan contohnya untuk kelas induk. Ini hewan, dan ini makan, atau kegiatannya, atau perilakunya. Nah, di sini semua hewan pasti punya nama dan bisa makan. Jadi atribut dan metodenya ini ditempatkan di kelas induk. Kelas turunannya kucing, publik, dan hewan. Ini. Kucing mewarisi semua yang dimiliki hewan. Tambahkan perilaku khusus atau metode berupa suara. Begitu. Oke, mungkin cukup saja sekian untuk penjelasan dari OOP ya teman-teman. Dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan demonstrasikan bagaimana OOP itu berjalan, kelas itu berjalan, dan juga objek itu berjalan. Nanti saya akan membuat sebuah metode yang dimana kita akan memisahkan dari program tersebut antara CPP dan juga HPP teman-teman. Oke, langsung saja ke videonya. Sekarang saya akan membuat programnya, dan di sini saya akan mulai dari yang namanya include, lalu kita pakai string. Tidak bisa ya ini. Oke, kita rename dulu nih, ada kesalahan nih. Oke, kita buat filenya dulu ya teman-teman. OOP.ccp. Oke, kita buat di sini. Kita mulai include Oke, lanjut kita buat include juga. Nah, di sini kita akan langsung membuat kelasnya, teman. Oke, kelas sederhana, masukkan mobil. Nah, di sini kita masukkan untuk kegiatannya atau metodenya. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian ini. Nah, kita buat kelas lagi ya nih teman-teman. Nah, ini untuk bagian apa ya? Jadi saya sudah membuat. Oh ya, ini bagian konstrukturnya ya teman-teman. Bagian constructor. Lalu kita lanjut lagi di bagian method untuk menampilkan informasi. Masukkan void info.
sini kita masukkan, kita ketik semuanya. Nah, di sini dia masuk ke kelas. Di sini ada get merek untuk menampilkan mereknya. Oke. Register get tahun. Oke, lanjut. Oke, ini biar agak bawahan aja ya, biar tidak mengganggu sama seperti yang lain. Code and oke, virtual no. Oke. Ya, selesai ya teman-teman. Nah, di sini ada bagian yang namanya di sini merupakan metode ya teman-teman. Ini ada keterangannya, ini berupa metode. Nah, di sini bagian objeknya teman-teman, atau construction juga. Oh sorry, objek di bagian sini teman-teman. Nah, ini merupakan bagian objek. Kita pembuatan objek di sini, dan di sini pembuatan constructor-nya. Oke, begitu. Nah, di sini bagian deklarasinya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu saya akan membuat file ini menjadi HPP dan juga CPP. Oke, di sini kita langsung saja membuatnya. Kita langsung menggunakan Git API. Ubah program tersebut menjadi CPP dan HPP. Oke, ini untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Oke, kita keep juga. Nah, sekarang sudah terpisah, tidak perlu lama-lama. Di sini untuk program HPP dan di sini untuk program CPP ya teman-teman. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan mengenai perbedaan antara HPP dan juga CPP ya teman-teman. Untuk CPP sendiri dia menggunakan yang namanya integer main, sedangkan HPP dia tidak menggunakan yang namanya integer main. Jadi perbedaannya cukup jelas di sini, ada banyak. Untuk CPP menggunakan lebih banyak program, dengan HPP menggunakan lebih sedikit program ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai kelas, objek, dan juga HPP dan CPP untuk misalnya kembali. Mungkin cukup. Terima kasih. Semoga ilmu mengenai object orientation program ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.